Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Pada saat ini orang yang menghadapi Ying Huan juga seorang wanita. Dia berpakaian warna merah. Dia memiliki sosok tinggi dan penampilan yang cantik. Wanita itu adalah Song Yan, salah satu dari 3 teratas di antara generasi muda Gua Tebing Besar. Dikabarkan bahwa dia telah maju ke tahap 8 Yuan Nirvana baru-baru ini. Kekuatannya dapat menandingi beberapa murid langsung senior yang paling menonjol dari 4 aula. Ucap Moling dengan suara yang rendah. Setelah mendengar pengenalan Moling, Lindong samar-samar menganggukkan kepalanya. Setelah Ying Huan kembali ke sekte dari insiden sebelumnya, kekuatannya telah meningkat dan dia juga telah mencapai tahap 8 Yuan Nirvana. Oleh karena itu bukanlah tugas yang mudah bagi yang terakhir untuk mengalahkannya. Dengan pemikiran ini, Lindong berbalik dan melihat ke arah di mana para anggota dari Gua Tebing Besar berada. Di depan kelompoknya, duduk 2 orang tua berbaju abu-abu yang sedang tersenyum mengamati duel di arena. Ditampilkan di dada mereka adalah lambang tepi tebing. Jelas bahwa mereka berasal dari Gua Tebing Besar. Aura dari pria ini jauh lebih kuat daripada wanita berbaju merah yang saat ini bertarung di arena. Bahkan sepertinya dia akan mencapai tahap 9 Yuan Nirvana. Kekuatannya bisa dibandingkan dengan King Ye, Muli, dan siapapun di level itu. Orang itu adalah Hao Zhen, yang terkuat di antara anggota generasi muda dari Gua Tebing Besar. Dikatakan bahwa dia telah mencapai puncak tahap 8 Yuan Nirvana dan akan menerobos ke tahap 9 Yuan Nirvana. Selain itu, dia adalah satu-satunya orang dari Gua Tebing Besar yang belum bertarung. Ucap Moling. Mendengar ini, Lindong samar-samar menganggukkan kepalanya. Sementara mereka berbicara, murid-murid Sekte Dao di sekitar mereka menjadi bersemangat karena kedatangan bala bantuan. Segera mereka dengan cepat membuka jalan dan mendorong mereka berdua ke depan. Ketika Lindong tiba, itu menyebabkan keributan besar di antara para murid Sekte Dao. Oleh karena itu saat dia berjalan ke depan, beberapa murid dari Gua Tebing Besar segera berbalik dan menatapnya. Siapa orang itu? Aku belum pernah mendengar sosok seperti itu di antara murid-murid Sekte Dao. Aku tidak yakin. Tatapan ragu dari murid Gua Tebing Besar terjalin beberapa saat sebelum mereka mulai berbisik dengan suara yang rendah. Hanya anak nakal di panggung 6 Yuan Nirvana. Tidak perlu khawatir. Selama Ying Xiao tidak muncul, kemungkinan kemenangan kita masih sangat tinggi. Ucap lelaki berbaju hitam itu sambil tersenyum tipis. Hahaha, itu karena kami memiliki kakak laki-laki Huo di sini. Aku yakin tidak banyak orang di antara anggota generasi muda Sekte Dao yang dapat bersaing denganmu. Ucap para murid yang berdiri di samping Hao Zhen segera menjawab dengan senyum di wajah mereka. Hao Zhen juga tersenyum. Senyumannya mengandung kesombongan yang sulit disembunyikan. Pada saat ini Lindong juga secara alami melihat penampilan merendahkan Hao Zhen. Kemudian dia tersenyum tipis. Sepertinya aku sedang dipandang rendah oleh mereka, gumam Lindong. Di dalam arena, Ying Huan juga mendengar keributan dari sekelilingnya. Memutar matanya yang besar, dia akhirnya melihat Lindong yang berdiri di suatu tempat di sisinya. Namun matanya nyaris tidak menyapu tubuh Lindong sebelum dia berbalik. Sikapnya yang acuh tak acuh menyebabkan Moling di dekatnya dan yang lainnya merasa sedikit malu. Bagaimanapun, mereka lah yang meminta Lindong untuk membantu mereka. Namun mereka tidak pernah menyangka bahwa dia sebenarnya tidak akan menunjukkan sedikit pun penghargaan. Namun dibandingkan dengan sedikit rasa malu mereka, Lindong tertawa terbahak-bahak dan menggelengkan kepalanya. Meskipun orang lain tidak menyadarinya, dia dapat melihat ekspresi tegang dan serius di matanya perlahan menghilang ketika dia melihatnya.
Satu-satunya alasan gadis itu tidak mau menunjukkannya adalah karena dia tidak bisa menurunkan harga dirinya. Saat matanya meninggalkan tubuh Ying Huan-Huan, Lindong melihat ke arah Chen Zhen Wudo dan yang lainnya di peron. Mereka juga menyadari kedatangan Lindong dan mereka segera menganggukkan kepala kepadanya. Adapun Song Yan, dia tersenyum ketika dia menatap Ying Huan-Huan dengan cambuk panjang di tangannya dan berkata dengan suara yang menyenangkan. Hahaha, gadis kecil, kakak perempuan ini tidak akan lagi menunjukkan belas kasihan kepadamu. Ying Huan-Huan memandangnya sebelum tangannya yang seperti batu giok dengan lembut jatuh di atas sitar hijau gioknya. Setelah itu dia dengan lembut berkata, aku berencana untuk mengatakan hal yang sama. Mendengar kata-kata ini, alis Song Yan terangkat sejenak. Dengan sentakan tangannya, cambuk panjang berwarna merah menyala itu membungkuk dan membentuk sebuah busur. Dengan sentakan ganas yang renyah ditransmisikan dengan fluktuasi yang cepat dan ganas. Cambuk merah yang menyala-nyala tiba-tiba menyapu. Itu seperti ular piton yang mengamuk saat membelah udara dan mengayunkan dengan kejam ke Ying Huan-Huan dengan kecepatan kilat. Cahaya merah menyala dengan cepat tumbuh lebih besar di depan mata besar Ying Huan-Huan. Segera jari-jarinya yang seperti batu giok dengan lembut memetik sinar sitarnya, menyebabkan gelombang demi gelombang suara hijau giok berteriak bertabrakan dengan ular piton yang berapi-api. Ketika mereka bertabrakan, suara jernih ditransmisikan. Segera tubuh Song Yan melintas ke depan. Dengan sentakan tangannya yang seperti batu giok, cambuk panjang berwarna merah menyala itu tiba-tiba berubah menjadi lurus sempurna seperti tombak. Dan ujung tombaknya runcing seperti ekor kalajengking. Saat dia secara langsung menargetkan titik vital di antara alis Ying Huan-Huan, tingkat kekejamannya benar-benar di luar karakter seorang wanita. Tombak cambuk berapi. Tombak cambuk merah menyala melesat ke depan dengan eksplosif. Saat kekuatan hebat berkumpul dengan panik di permukaannya. Mata Ying Huan-Huan mengeras karena serangan cepat dan ganas dari Song Yan. Segera dia melanjutkan menggunakan jari-jarinya yang seperti batu giok untuk menekan sitarnya, menyebabkan gelombang suara halus dipancarkan dengan kecepatan cahaya. Saat gelombang suara bergerak, pemandangan di depan mata Song Yan seketika menjadi kabur. Hal ini menyebabkan kepala tombak cambuk tiba-tiba bergeser sedikit setengah kaki saat meluncur melewati bahu Ying Huan-Huan. Setelah serangannya gagal, Song Yan mendengus dingin. Dengan genggaman tangannya, tombak cambuknya berubah dari serangan menusuk menjadi serangan menyapu. Dengan kekuatan kekerasan itu menyapu horizontal ke arah kepala Ying Huan-Huan seperti sebuah tiang. Begitu tombak cambuk menyapu secara horizontal, sitar hijau giok juga bergerak secara horizontal untuk memblokirnya. Saat tombak cambuk menghantam permukaan sitar, suara jernih meletus. Suara bodi tanpa tulang bodi tertawa. Gelombang suara hijau giok tiba-tiba membengkak dan meletus dari sitar, berubah menjadi siluet raksasa buram di belakang Ying Huan-Huan. Siluet itu tertawa terbahak-bahak di langit. Fluktuasi hijau giok yang sangat mencengangkan langsung berubah menjadi bentuk spiral dan dengan kejam melesat ke arah Song Yan dengan kecepatan yang mirip dengan pencahayaan. Serangan balik Ying Huan-Huan jelas mengejutkan Song Yan. Dia buru-buru menarik cambuk panjangnya yang berwarna merah menyala yang berubah menjadi lingkaran cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Segera Song Yan buru-buru mundur karena terkejut. Sebuah kecemerlangan giok hijau melesat ke depan seperti panah dan muncul di depan Song Yan dengan sepersekian detik. Saat ini Song Yan tidak dapat mengumpulkan pertahanan apapun. Tepat saat dia akan dengan enggan mengakui kekalahan, pria berbaju hitam di dekatnya mengerutkan alisnya dan tiba-tiba muncul di depannya dengan menggeser tubuhnya. Tangannya terulur saat dia dengan lembut menjentikan jarinya. Karena jentikan jari pria itu, kecemerlangan hijau giok tiba-tiba memantul dan melesat ke belakang. Selain itu, dia membawa serta momentum yang lebih cepat dan menakutkan saat dia memantul kembali ke Ying Huan-Huan. Pada saat ini Ying Huan-Huan juga dikejutkan oleh pemandangan yang tiba-tiba ini. Namun saat dia akan menerima serangan ini dengan paksa, sebuah telapak tangan terulur dari belakangnya dan langsung meraih kecemerlangan hijau giok itu.
Itu memberi kecemerlangan cubitan yang kuat, menyebabkan meledak di telapak tangannya. Ying Huan bingung saat dia memiringkan kepalanya. Tatapannya yang sedikit linglung menemukan sosok muda yang familiar berdiri di belakangnya. Lindong perlahan menarik telapak tangannya dan menatap pria berbaju hitam itu sambil berkata dengan santai, "Hahaha, kemenangan dan kekalahan dalam duel adalah normal. Dengan mengganggu dan menyerang seorang gadis, bukankah pendidikanmu agak kurang?" Setelah mendengar kata-kata ini, ekspresi gelap dan mengejek muncul di wajah pria berbaju hitam. Segera sudut mulutnya terbuka saat dia mengejek. "Aku tidak dibesarkan. Aku khawatir kau tidak memenuhi syarat untuk mengucapkan kata-kata seperti itu," ucap Huo Zhen. "Apakah begitu?" Senyuman juga muncul di wajah Lindong. Dia perlahan mengambil langkah ke depan. Tinjunya perlahan mengepal saat dia tertawa. "Kalau begitu, apakah kau ingin mencobanya? Pertarungan ini bukanlah sesuatu yang dapat diikuti oleh murid biasa manapun. Kau harus terlebih dahulu bertanya kepada para tetua sekte Daomu," ucap Huo Zhen melirik Lindong dan mengejek. Namun tawanya baru saja terdengar ketika dia tiba-tiba mendengar tawa memekakkan telinga dari murid-murid sekte Dao di sekitarnya. Dia segera mengerutkan alisnya dan mengalihkan pandangannya. Mereka tampak seolah-olah telah mendengar sesuatu yang sangat lucu. Pada saat ini Ying Huan juga meraih sitarnya dan berdiri di samping Lindong. Penampilannya benar-benar memiliki kecantikan yang agak tenang dan lembut, menyebabkan Lindong tertegun sejenak ketika dia melihatnya. "Aku pikir kau tidak akan pernah muncul." Namun keheningan ini hanya berlangsung sesaat sebelum Ying Huan memutar matanya ke arah Lindong dan mendengus dingin. "Baiklah, karena kau telah muncul, babak final akan diserahkan kepadamu. Namun atas nama setiap murid sekte Dao, izinkan aku memperingatkanmu dengan serius. Jika kau kalah dalam pertarungan hari ini, kau bisa melupakan tentang memiliki kehidupan yang damai di masa depan," ucap Ying Huan. Lindong juga tersenyum saat mendengar ini. Matanya menatap Huo Zhen di dekatnya dan dengan lembut berkata, "Karena seseorang telah menyerahkan dirinya ke pintu di depanku, dia pasti tidak akan senang jika aku tidak menginjaknya sedikit." Hahaha, kata yang bagus. Aku menyukainya. Ying Huan tertawa diam-diam tetapi segera merasakan makna ganda di balik kata-katanya. Wajahnya langsung memerah sedikit. Namun dia dengan cepat pulih untuk dirinya sendiri ketika mata Lindong melihat ke atas. Dia melambaikan tangannya seolah-olah tidak ada yang terjadi dan berkata, "Aku akan menyerahkannya kepadamu." Setelah suaranya memudar, Ying Huan dengan cepat keluar dari arena dan kembali ke daerah di mana para murid sekte Dao berada. Setelah itu dia dengan lembut menepuk wajahnya yang agak panas. Lindong tersenyum menggelengkan kepalanya. Matanya melirik ke arah Huo Zhen di dekatnya yang ekspresinya berubah sedikit jelek karena ejekan dari murid-murid sekte Dao. Setelah itu, dia berbalik ke sisi lain di mana Chen Zhen dan para tetua lainnya dari sekte Dao berada. Dia tertawa. "Hahaha, Guru Paman Chen Zhen, akankah murid ini mewakili sekte di babak kelima?" "Baiklah." Chen Zhen tersenyum sedikit. Segera dia melihat ke arah dua tetua berpakaian abu-abu dari gua tebing besar dan berkata, "Ini adalah murid Aula Sunyiku, Lindong." Pada awalnya ada ekspresi sedikit mengejek di wajah kedua tetua berpakaian abu-abu itu. Lagi pula, mereka dapat mengatakan Lindong hanya pada tahap 6 Yuan Nirvana dan ada terlalu banyak celah jika dibandingkan dengan Huo Zhen. Namun ejekan itu langsung menghilang ketika mereka mendengar namanya. Lindong? Bahwa Lindong yang dikabarkan telah bertarung dengan pemimpin masa segel iblis Yaoling. Sampai keduanya terluka parah. Seorang tetua berpakaian abu-abu dari gua tebing besar menatap Lindong dengan mata terkejut saat dia berbicara. Insiden di dasar tebing darah sebelumnya telah menimbulkan keributan yang cukup mencengangkan. Pada akhirnya sekte Dao telah mengirimkan cukup banyak ahli untuk menangkap dan membunuh para penjahat yang telah menyerang murid-murid sekte Dao. Karena ini, itu menyebabkan berita tentang masalah ini menyebar agak cepat.
Mungkin bahkan Lindong sendiri tidak menyadari seberapa besar reputasinya telah menyebar saat dia bersembunyi di dalam sekte Dark. Hahaha, hal seperti itu memang terjadi, ucap Chen Zhen tertawa samar. Mata lelaki tua berpakaian abu-abu itu berkedip sejenak. Segera mereka berhenti sejenak di Lindong dan tertawa. Hahaha, pemuda ini tampaknya hanya berada di panggung 6 Yuan Nirvana. Berdasarkan rumor, dia harus menelan sejumlah besar buah misterius saat itu meningkatkan kekuatannya dan mencapai tahap di mana dia bisa bersaing dengan Yao Ling. Ketika kata-katanya mencapai titik ini, suaranya berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Namun aku pikir teman muda ini tidak akan menggunakan metode seperti itu untuk kontes hari ini kan? Chen Zhen dan Wudo sedikit mengerinyit ketika mereka mendengar kata-kata ini. Tepat saat mereka akan berbicara, Lindong sudah menangkupkan tangannya ke arah para tetua berpakaian abu-abu sebelum dia tertawa. Tetua, kalian dapat yakin bahwa kemungkinan tidak perlu menggunakan metode itu hari ini, ucap Lindong. Mendengar kata-kata ini, kedua tetua berpakaian abu-abu langsung terkejut. Segera ekspresi mereka menjadi sedikit jelek. Jelas mereka mengerti arti di balik kata-kata Lindong. Meskipun mereka sedikit tidak senang dengan kesombongan Lindong, tidak mungkin bagi mereka untuk menurunkan status mereka dan berdebat dengan seorang murid. Yang bisa mereka lakukan adalah diam-diam melemparkan tatapan sedingin es ke arah Huo Zhen. Yang terakhir juga tersenyum dingin dan mengangguk mengerti. Pada saat ini, Chen Zhen dan Wudo menatap ke arah Lindong. Kemudian mereka berkata, "Baiklah, Lindong, kau akan mewakili kami di pertandingan terakhir ini," ucap Wudo. Seketika Lindong menangkupkan kedua tangannya ke arah Wudo. Dia segera berbalik dan tersenyum menatap Huo Zhen. "Hahaha, saudara junior Lindong harap berhati-hati. Tinju dan kaki tidak memiliki mata. Tolong maafkan aku jika kau terluka," ucap Huo Zhen berkata sambil tersenyum. "Aku juga akan mengatakan hal yang sama," ucap Lindong dengan senyuman cerah di wajahnya. Di dekatnya, ketika Ying Huan melihat tindakan mereka, dia tanpa sadar melengkungkan mulutnya. Tidak bisakah mereka berdua mengatakan betapa palsu senyum di wajah mereka? Orang ini dengan sengaja membuat pihak lain gelisah. Di sampingnya, Moling terkekeh. Ying Huan memandang Huo Zhen ketika dia mendengar ini. Dia menemukan bahwa senyum di wajah yang terakhir memang menjadi sedikit kaku. Mereka benar-benar tidak menyukai Huo Zhen. Setelah menyaksikan Lindong membungkam Huo Zhen dengan cara ini, itu memungkinkan mereka untuk menghilangkan rasa frustasi di dalam hati mereka. Untuk menghadapi orang seperti Huo Zhen, hanya seseorang seperti Lindong yang bisa memberikan pukulan padanya baik secara fisik maupun mental. Kecerdasan tajam saudara lelaki Lindong sama sekali tidak kalah dengan ketenaranmu. Huo Zhen perlahan melangkah maju. Senyuman di wajahnya memiliki jejak keseraman yang ekstra. Dia menatap Lindong dan tertawa tipis. Aku ingin tahu bagaimana kau akan tampil kali ini tanpa kesempatan untuk menggunakan buah misterius itu. Segera setelah itu gelombang Yuan Power yang sangat kuat tiba-tiba tersapu dari dalam tubuhnya. Setelah itu berubah menjadi tekanan gemuruh yang menutupi Lindong. Huo Zhen menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Terbukti bahwa dia jauh lebih kuat dari Song Yan sebelumnya. Izinkan aku untuk melihat seberapa kuat dirimu. Pria yang mampu melawan Yao Ling sampai kedua belah pihak terluka parah, ucap Huo Zhen. Ekspresi gelap dan tegas juga melintas di matanya. Segera dia mengambil langkah maju. Yuan Power yang liar dan ganas melesat keluar dari dalam tubuhnya seperti gelombang laut yang besar. Tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam saat dia bergegas keluar. Dalam sekejap, dia muncul di depan Lindong. Gua setengah gunung. Huo Zhen tidak menunjukkan belas kasihan saat dia melemparkan pukulan ke depan. Yuan Power segera berkumpul dengan liar di atasnya. Pukulannya cukup kuat untuk menembus sebuah gunung. Tinjunya yang liar dan keras mengandung kekuatan yang menakjubkan saat dilempar ke depan dengan eksplosif. Itu juga secepat kilat. Dalam rentang nafas, itu sudah tiba di depan dada Lindong.
Suara angin kencang yang menderu menyebar di peron dengan cara yang memekakan telinga. Tinju liar dan kekerasan tiba-tiba membeku di saat berikutnya. Sementara pupil Huozen langsung menyusut. Itu karena dia melihat Lindong memblokir tinjunya dengan satu telapak tangan. Serangannya yang kuat yang bisa menembus gunung sebenarnya langsung diblokir oleh Lindong. Kekuatan kecil ini tidak cukup. Lindong membuka mulutnya dan tersenyum pada Huozen. Namun senyumannya sangat dingin. Pada saat berikutnya, dia tiba-tiba mencengkram telapak tangannya sementara seluruh lengannya juga mulai menggeliat. Sisik naga hijau dengan cepat melonjak keluar. Dalam beberapa nafas pendek, itu telah berubah menjadi lengan naga sedingin es yang ganas dan mengerikan. Lengan naga hijau Lindong saat ini tampak lebih megah dan berotot dari sebelumnya. Gelombang cahaya melonjak pada timbangannya. Riak energi yang tak terlukiskan menyebar dengan cara yang terlihat sebagian. Hati Huozen berangsur-angsur tenggelam ketika dia melihat pemandangan ini. Dia akhirnya menyadari bahwa dia telah meremehkan Lindong. Meremehkan musuh selama pertempuran pasti akan ada harganya. Oleh karena itu, kekuatan Yuan dalam tubuh Huozen segera mulai beredar liar ketika dia melihat senyum sedingin es yang perlahan muncul di wajah Lindong. Seketika cahaya keemasan terang meletus dari dalam tubuh Huozen. Ketika cahaya keemasan melonjak, walaupun cahaya keemasan melonjak tapi Lindong tidak bergerak. Lengan naga hijaunya meraih lengan Huozen dan dengan kejam melemparkan dirinya ke udara. Langsung meraih yang terakhir dan dengan keras menghantamnya ke tanah seperti cambuk. Seluruh tanah bergetar hebat pada saat ini. Ketika semua orang menoleh untuk melihat Lindong yang telah menjadi avatar kekerasan, mereka langsung ketakutan. Pada saat ini semua orang tercengang ketika mereka melihat adegan ini terungkap di medan pertempuran. Saat ini, Lindong tampaknya telah berubah menjadi binatang iblis. Tangan naga hijaunya meraih lengan Huozen dan menghancurkannya dengan cara yang gila dan kejam. Tidak ada gerakan yang indah. Lindong hanya mengandalkan kekuatan fisik yang menakutkan dan memanfaatkan kesalahan besar yang dibuat oleh Huozen. Setelah itu dia melakukan adegan yang menarik dan penuh kekerasan ini. Di bawah perhatian banyak orang, sosok Huozen yang menyedihkan itu akhirnya menstabilkan dirinya. Pada saat ini, pakaian Huozen compang-camping. Selain itu mungkin untuk melihat beberapa jejak darah muncul di tubuhnya dan bahkan nafasnya menjadi kacau. Namun Huozen bukanlah individu biasa. Meskipun Lindong telah memanfaatkan pembukaannya sebelumnya, dia segera mengaktifkan tubuh emas nirvananya juga. Oleh karena itu pukulan acak yang tampaknya liar dan keras oleh Lindong tidak menyebabkan dia kehilangan kekuatan bertarungnya. Sebaliknya itu hanya mempengaruhi penampilannya. Lindong, rambut Huozen berhamburan di kepalanya. Ekspresinya begitu gelap dan serius sehingga tampak sedikit terdistorsi. Jelas kemarahan yang keluar dari kedua matanya tampak berniat membakar Lindong menjadi abu. Maafkan aku, sudah lama sejak aku bertarung. Begitu aku mengambil sesuatu, tanganku akan terasa gatal dan tanpa sadar aku akan melemparkannya kemana-mana. Ucap Lindong hanya tersenyum dan berkata di hadapan Huozen yang tampak sangat marah. Ekspresi Huozen menjadi sangat suram karena kata-kata Lindong. Tubuhnya mulai bergetar pelan. Jelas dia dengan kuat menekan keinginan membunuh di dalam hatinya yang terbentuk karena amarah. Terlalu dini bagimu untuk merayakannya. Mata Huozen menatap Lindong dan berbicara dengan suara yang padat. Huozen sadar bahwa dia dipukul sebelumnya karena dia terlalu sombong. Dengan kekuatannya di puncak 8 Yuan Nirvana, dia benar-benar tidak percaya bahwa Lindong mampu melakukan apapun padanya. Suara padat baru saja terdengar ketika Huozen tiba-tiba melangkah maju. Puncak dari 8 tahap Yuan Nirvana benar-benar ditampilkan pada saat ini. Gelombang demi gelombang Yuan yang seperti gelombang raksasa terus tersapu keluar dari dalam tubuhnya. Tubuh gunung iblis tebing besar. Ekspresi Huozen samar-samar sedikit menyedihkan. Segel tangannya berubah dengan kecepatan seperti kilat. Kulit aslinya juga berangsur-angsur berubah warna menjadi kuning tua. Sekilas,
Dia tampak seperti gunung yang pucat. Tombak iblis tebing besar. Setelah warna tubuhnya berubah, Huozen mengepalkan tangannya. Kekuatan Yuan kuning tua berkumpul dengan liar di tangannya sebelum langsung berubah menjadi kuning tombak panjang. Tombak itu memiliki riak mengejutkan yang dipancarkan. Setelah melakukan gerakan ini, aura Huozen langsung melonjak. Semua orang yang mengatakan bahwa murid yang paling menonjol dari gua tebing besar telah mulai melepaskan semua kekuatan bertarungnya. Pada saat yang sama, ekspresi murid-murid sekte Daun di sekitarnya sekali lagi berubah menjadi serius. Jelas mereka sadar bahwa Huozen telah dipermalukan oleh Lindong sampai-sampai dia hampir kehilangan kendali. Kilatan dingin melintas di mata Huozen. Setelah itu, tombak panjang di tangannya menusuk secara eksplosif ke jantung Lindong tanpa ragu-ragu. Serangannya jelas cukup ganas. Namun cahaya hijau berkumpul di dada Lindong ketika tombak panjang hendak menembus jantungnya. Itu langsung berubah menjadi skala hijau seukuran kepala. Tombak panjang itu menusuk dengan kuat ke skala hijau. Namun tidak semudah yang dibayangkan Huozen. Seolah-olah ada kekuatan pertahanan yang sangat kuat dalam skala itu. Setelah timbangan memblokir ujung tombak, Lindong mengulurkan kedua tangannya. Setelah itu dia menjentikkan 10 jarinya. Cahaya hijau terang bersiul darinya dengan cara seperti badai. Itu berubah menjadi sisik hijau yang secara langsung menargetkan titik-titik fatal di tubuh Huozen. Cahaya hijau menyala pada sisik ini, sementara gigi tajam menonjol dari tepinya. Itu diresapi dengan udara dingin tajam yang tak berujung muncul seperti banyak senjata mematikan. Pada saat ini, Chen Zhen jelas tidak berani meremehkan timbangan itu setelah pelajaran sebelumnya. Dia segera mendengus dingin setelah melihat serangan Lindong. Tombak panjang di tangannya membentuk banyak busur cahaya. Muncul seperti perisai cahaya yang menyeringai semua sisik hijau yang menargetkan titik fatalnya. Huozen segera melakukan serangan balik setelah memblokir timbangan itu. Segera tombak panjangnya menembus ke dada Lindong sekali lagi dengan kecepatan seperti kilat. Lindong mengangkat kepalanya saat menyaksikan Huozen dengan kejam menyerangnya sekali lagi. Kedua tangannya terkepal dengan lembut sebelum ditebas dengan tiba-tiba. Saat kedua tangannya ditebas, kekuatan sunyi yang mengejutkan bersiul dari tubuhnya seperti air banjir. Dalam sekejap, itu telah berubah menjadi cahaya besar 100 kaki yang keluar secara eksplosif dari telapak tangannya. Setelah itu cahaya berkumpul sebelum langsung membentuk pedang besar. Ada beberapa retakan yang mulai beriak dan menyebar pada bilahnya. Begitu besar, murid-murid aula sunyi di sekitarnya terdiam ketika mereka melihat pedang sunyi yang dibuat oleh Lindong. Ukuran pedang sunyi ditentukan oleh kekuatan sunyi di dalam tubuh seseorang. Namun mereka belum pernah melihat orang yang mampu membentuk pedang sunyi sebesar itu. Selain itu, mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa riak kekuatan sunyi dari pedang sunyi milik Lindong sangat murni dan kuat. Segera itu melesat ke arah Huozen. Bekas luka yang samar-samar terlihat bahkan muncul di tempat di mana cahaya pedang itu lewat. Pedang sunyi menebas ke bawah dengan marah dan ekspresi Huozen sedikit berubah. Dengan mengandalkan 6 kekuatan Yuan Nirvananya, Lindong mampu melepaskan serangan yang begitu hebat ini membuatnya terkejut. Tombak pemecah langit. Meskipun terkejut, dia tidak mundur. Tatapan tegas melintas di mata Huozen sebelum Yuan Power yang mengerikan menyapu dengan liar. Tombak itu bergetar dan ukurannya juga membengkak. Cahaya yang kaya dengan cepat berkumpul di ujungnya. Cahaya tajam itu sangat menyilaukan. Tombak panjang itu bergegas keluar dan langsung bertabrakan dengan pedang sunyi yang sedang diretas. Suara logam yang jernih muncul di langit. Setelah itu, angin yang menakutkan menyapu langit seperti badai. Tubuh Huozen dengan cepat dipaksa mundur lebih dari selusin langkah. Dia mengepalkan tangannya yang agak mati rasa dengan lembut. Tepat ketika dia melihat ke depan, matanya tiba-tiba menyipit sebelum tubuhnya ditarik ke belakang secara eksplosif. Namun tubuh Huozen baru saja bergerak ketika sesosok telah mendekatinya dengan kecepatan seperti kilat. Sosok itu adalah Lindong.
Namun lengan Lindong saat ini telah berubah menjadi lengan naga hijau yang tampak ganas. Gelombang demi gelombang riak energi yang terlihat dengan mata telanjang menyebar dari sisik-sisik yang bergetar itu. Wajah muda Lindong yang muncul di dekat Huozen menunjukkan senyum sedingin es. Segera kilatan dingin melintas di matanya. Tinjunya yang berisi kekuatan mengerikan mulai mengalir keluar seperti badai. Jelas semua jalur mundur Huozen telah diblokir. Pada saat ini tinjunya dengan keras mendarat di tubuh Huozen. Meskipun dia menggunakan seni bela diri peningkatan tubuh fisik yang cukup kuat, rasa sakit yang hebat masih meresap jauh ke dalam tulangnya. Dalam sepersekian detik, Huozen telah menderita lebih dari selusin serangan dan jejak darah bahkan muncul di sudut mulutnya. Matanya sedikit ketakutan. Keganasan serangan jarak dekat Lindong jelas menyebabkan dia menderita kerugian besar. Lindong melemparkan pukulan lain yang penuh dengan kekuatan dan menghantamnya dengan keras ke lengan Huozen. Pada saat ini, Lindong melemparkan pukulan lain yang penuh dengan kekuatan dan menghantamnya dengan keras ke lengan Huozen. Kekuatan liar dan keras keluar darinya dan pukulan itu benar-benar memaksa Huozen untuk terbang puluhan meter ke belakang. Sial, tubuh fisik orang ini sebenarnya sangat kuat. Dia pasti telah berlatih seni bela diri tempering tubuh yang sangat kuat. Ucap Huozen mengusap bekas darah dari sudut mulutnya. Matanya seram saat dia menatap Lindong di kejauhan. Kedua matanya berkilat. Tiba-tiba dia mengatupkan giginya erat-erat dan menggigit ujung lidahnya. Darah esensi merah cerah keluar dari mulutnya dan menyerahkan tangannya. Lindong, bahkan jika kau memiliki kekuatan untuk menjungkir balikan gunung, aku masih akan menekanmu hari ini. Mata Huozen sangat marah. Kedua tangannya yang penuh darah tiba-tiba membentuk banyak segel aneh. Pada saat berikutnya, cahaya mengerikan menyapu dari dalam tubuhnya. Akhirnya itu berubah menjadi gunung besar setinggi 1000 kaki di udara. Ada beberapa gua di gunung yang tampaknya membentuk formasi tidak biasa tertentu yang memiliki semacam misteri yang merembes darinya. Kekuatan Yuan di sekitar tempat itu mulai bergetar hebat ketika gunung ini muncul. Murid-murid dari gua tebing besar itu merasa panas di wajah mereka. Di sisi lain, para murid dari Sekte Dao termasuk bahkan Ying Huan-Huan memiliki ekspresi yang muram. Mereka tanpa sadar berteriak, "Lindong, hati-hati, ini adalah seni bela diri terkuat dari Gua Tebing Besar. Kitab suci Gua Tebing Besar," ucap para murid Sekte Dao memperingatkan Lindong. Sudah terlambat. Tawa ganas melintas di mata Huozen. Tanpa memberi Lindong waktu untuk bereaksi, dia membalik telapak tangannya. Dan gunung besar dengan gua disertai dengan kekuatan yang mengejutkan saat berubah menjadi bayangan gelap yang menutupi Lindong. Tanpa memberi Lindong waktu untuk bereaksi, dia membalik telapak tangannya dan gunung besar dengan gua disertai dengan kekuatan yang mengejutkan saat berubah menjadi bayangan gelap yang menutupi Lindong. Momentum itu jelas mengguncang bumi. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.